واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bikin laporan nih nama ada masuk di kegiatan di sana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
rantai penyebaran virus COVID-19, hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du, para peserta Maghrib Mengaji Online yang saya hormati, saya cinta, saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam acara Maghrib Mengaji Online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan dengan kita hadir malam ini membiasakan untuk membaca Al-Quran, menyimak, mendengarkan, bahkan mengamalkan, menjadi keberkahan tersendiri bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita kehadiran salah satu tamu istimewa kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Faisal, Wakil Ketua Basnas Jawa Barat, yang akan mengupas makna dari Quran Surat Abasa ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dipanjangkan usia kita, disolehkan putra-putri kita, dan dijauhkan dari COVID-19. Bil barokati umil Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saya akan membacakan Quran surat Abasa ayat 31 sampai 35. 31 sampai 35, dan saya akan langsung ke tajwidnya. Nanti untuk artinya dan makna dari kandungan ayat tersebut akan dibahas oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal. Baik, hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai membaca Quran surat Abasa ayat 31 sampai dengan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Shadaqallah. Fa-nya adalah dua harokat matobi'i. Wa fakihatau, ini idgham biguna, idgham dengan guna setelah fathah tanwin ada huruf wawu. Kemudian wafakihatan wa abba, abbanya mad iwad, dibacanya
tidak ban tapi ba, karena diwakofkan di akhir, fathah tanwinnya menjadi ba biasa, menjadi fathah, dibaca 2 harokat. Mata'allakum wali an'amikum. Mata matobi'i, al ini idgham bila gunah ya, tanwin menghadapi huruf lam, jadi idghamnya idgham bila gunah, idgham tanpa gunah. Mata'allakum wali an'amikum. Wali an ini adalah idhar. Mata'allakum, lakumnya ada mim mati menghadapi huruf wawu, ini idgham idhar safawi, jelas dibacanya. Wali an'a, an ini idhar ya, dibaca jelas. Wali an'a, a-nya matobi'i, an'amikum. Fa'idha matobi'i 2 harokat, kemudian fa'idha ja'a. Nah ini setelah tanda mad ini ada huruf hamzah, berarti mad wajib mutasil. Saya ingat lagi, mad wajib mutasil setelah tanda mad ini ada hamzah, dibaca ini harus 5 harokat. Fa'idha ja'atis sohoh. Nah ini fa'idha ja'atis, ini alif lamnya alif lam syamsiah, jadi lamnya tidak dibaca jelas, langsung ke tasydid yang ada di sod. Kemudian so-nya adalah ini mad lazim musaqqal kilmi, jadi setelah tanda mad ini ada huruf bertasydid, dibacanya 6 harokat ya, wajib 6 harokat dan ditasdidkan. Fa'idha ja'atis sohoh. Jadi 6 harokat mad lazim ini musaqqal kilmi, 6 harokat langsung ke tasdidnya disambungkan. Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini alif lam qamariyah ya, lamnya baca jelas. Yauma yafirrul mar'u min ini mar dulu ya, ro mati sebelumnya ada tanda fathah, berarti dibaca tafkhim tebal, mar'u min idhar, nun mati menghadapi alif, min akhi mad arid disukun. Lanjut ayat ke terakhir ke-35, wa ummihi wa abih. Wa setiap mim ada tasid, berarti gunah didengungkan 2-3 harokat. Wa ummihi ini mad silah, wa abih mad arid disukun. Baik, hadirin yang saya hormati, itulah untuk tajwidnya, dan sekarang kita alhamdulillah akan disambungkan dengan Bapak Haji Ahmad Faisal, lahir dan besar di Kota Bandung. Pak Ahmad Faisal SPD ini memiliki pengalaman berkarir di STIVN, di Dompet Du'afa, di Lasnas, mengajar di Sekolah Interaktif Gemilang Mutafannin dan Madrasah Asih Putra Cimahi. Saat ini Bapak Haji Ahmad Faisal mendapat amanah menjadi Wakil Ketua Basnas Jawa Barat, dan juga saat ini menjadi owner sekaligus CEO Kopi Brai. Kopi Brai sejak tahun 2017. Mari kita mempersilahkan Pak Haji Ahmad Faisal untuk membaca Al-Quran, kemudian menjelaskan kandungan makna dari arti Al-Quran tersebut, dan kita akan bincang santai, akan diskusi, dialog dengan Pak Ahmad Faisal, termasuk bagi peserta yang ingin diskusi, silahkan ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita lagi menunggu menghubungkan dengan Pak Haji Ahmad Faisal. Maksi yang telah hadir ya. Baik, kita lagi menyambungkan. Husnul, belian belum ada. Coba di ini di yang komen-komen. Coba yang di komen. Iya.
Ini coba dengan Ahmad Faisal. Udan, makasih. Hari Dewantara, Kecamatan Jatinangor. Coba lagi nggak permintaan? Belum masuk. Nah, belum masuk ya, kita coba hubungkan. SBT Sejahtera, makasih. MTS Negeri, Beni, Camat Paseh, makasih. Makmun, Astibia, Samadani, makasih. Pak Tony Liman, makasih hadir. SMA Tanjung Kerta mana kemarin full. SMA Jati Gede 91, makasih. Tanjung Kerta hadir, nah, alhamdulillah. Tadi saya berkunjung ke sana. Aisyah, makasih. Sambil menunggu, kita nyambung dengan Pak Ahmad Faisal. Terima kasih pada pemirsa yang hadir, yang nonton langsung di SMTV, karena live di SMTV, kemudian di Sumedang Online, di radio RKS, PRTV, dan sebagainya. Terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi keberkahan bagi kita semua, bisa menjadi penenang hati kita dengan membiasakan membaca Al-Quran atau mendengarkannya. Setiap huruf yang kita bacakan, yang kita dengar akan menjadi syafaat kita yaumil akhir lah, dan juga setiap huruf akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin masih ada kesempatan kita terus membiasakan untuk membaca Al-Quran. Baik, kita lagi menghubungkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, terima kasih ya Pak Faisal. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya di Maji Online. Ini kebahagiaan bagi kami bisa langsung dihadiri oleh Kang Haji Ahmad Faisal, dan mudah-mudahan tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan syiar Islam melalui Maghrib Mengaji online ini, menjadi keberkahan dan pahala bagi kita semua. Pak Faisal, kami mohon untuk bisa membacakan Quran surat Abasa ayat 31 sampai 35 dan juga menjelaskan makna dari kandungan ayat tersebut. Kami persilakan Pak Haji Ahmad Faisal. Baik, terima kasih Pak Bupati, terima kasih. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Baik, para pemirsa, ayat ke-31 sampai ke-35 ini sebenarnya melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan diakhiri dengan wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Ya, walaupun kalau kita lihat di Arab tidak ada rumput-rumputan, ya, tetapi kemudian para sahabat lebih fokus kepada kandungan makna secara umum. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, apa itu abba? Ternyata beliau tidak bisa menjawab. Abu Bakar As-Siddiq juga pernah ditanya, apa itu abba? Tidak bisa menjawab. Ya karena di Arab kan tidak ada rumput saat itu ya, karena gurun pasir, sehingga tidak bisa menjawab. Nah, tetapi kemudian baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab, beliau mengatakan ketika ayat Al-Quran turun, fokus kepada kandungannya, fokus kepada apa yang kamu mengerti, yang tidak mengerti biar nanti Allah yang menjelaskan. Nah, disitulah wa fakihata wa abba. Abba ini kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai rerumputan. Jadi Allah menurunkan buah-buahan dan juga rerumputan. Untuk apa semua itu? Mata allakum wali'an amikum. Untuk sebagai untuk kamu nikmati, untuk Anda nikmati, untuk kalian nikmati, wali'an amikum, dan juga untuk dinikmati oleh hewan-hewan peliharaan kalian.
hewan-hewan peliharaan kalian. Intinya dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah menciptakan banyak nikmat, mengucurkan air, kurma, biji-bijian, buah-buahan, rerumputan, semuanya silahkan dinikmati oleh manusia, silahkan dinikmati oleh kalian semuanya, oleh makhluk yang ada di bumi ini, silahkan dinikmati itu semua nikmat Allah, tetapi jangan lupa siapa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus selalu bersyukur atas segala nikmat Allah itu, dan Allah menciptakan semua itu sebagai untuk kita nikmati. Tetapi juga jangan lupa, pada saat kita menikmati, ingatlah hari yang akan datang kemudian. Maka ayat berikutnya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka ketika sohoh itu datang. Apa itu sohoh? Itu suara yang bising, suara yang memekakkan telinga, suara yang sangat keras, itu kan, yaitu datangnya hari kiamat. Datang hari kiamat, yauma yafirru mar'u min akhi, ketika hari itu orang-orang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya. Wa ummihi wa abi, dan wa ummihi wa abi, dan ibunya dan bapaknya. Jadi saking takutnya dengan hari kiamat, dengan bencana saat itu, maka mereka lari. Begitu. Itu mungkin makna dari ayat ke-31 sampai ke-35 ini, Pak Bupati. Terima kasih Kang Haji Ahmad Faisal, Pak Ustadz, atas penjelasannya luar biasa tadi. Tentunya sangat kita pahami dan menyentuh hati kita. Alhamdulillah malam ini pun kita dihadiri tadi salah satunya luar biasa. Di studio pun ada Ketua Umum Pimpinan Pusat GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, Pak Andi Surya Gali, kemudian Ketua PW-nya juga Jawa Barat, Kang Haji Agus Soleh. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Pak Kang Ahmad Faisal nih, akan dulu mulai belajar Al-Quran usia berapa, di mana, bisa dijelaskan pada pemirsa bagi-bagi online? Ya, dulu saya belajar membaca Al-Quran sejak usia mungkin 3 atau 4 tahun ya. Jadi waktu itu bapak saya almarhum, ayahanda saya yang mengajarkan membaca Al-Quran. Jadi bahkan saya sudah bisa membaca Al-Quran sebelum masuk SD. Jadi waktu itu lebih bisa membaca huruf Arab ketimbang huruf Latin. Nah, baru belajar huruf Latin ketika sudah masuk SD. Malah bapak saya mengajarkan membaca Al-Quran dulu. Nah, ini luar biasa. Jadi almarhum bapak saya yang mengajarkan itu dari sejak kecil. Oke, luar biasa. Jadi sejak usia 3 tahun ya. Dan ternyata sangat mengukir di batu kan akan sangat kuat ya, seperti itu. Pak Ustadz mungkin punya pengalaman menarik, kira-kira selama ini membiasakan baca Al-Quran, apa sih hal-hal yang pernah didapatkan pengalaman menarik, karena mungkin ini dari kebiasaan kita membaca Al-Quran gitu. Ya, sebetulnya banyak sekali ya hikmah ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kalau sampai dirutinkan, apalagi kalau sampai hafal ya. Ketika di mana kita berada, ketika saya diminta pendapat, maka rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa kita keluarkan kembali. Makanya tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dipahami. Terutama pada saat kita berhadapan dengan banyak masalah. Seringkali saya mencoba untuk random. Random, jadi ketika ada masalah, saya buka ayat mana, saya tidak mengaturnya, tapi buka Al-Quran, oh ayat ini, baca, saya pahami artinya, ternyata jawaban dari masalah itu muncul di situ, Pak. Walaupun saat itu saya niatkan untuk membaca ayat itu, tapi justru jawaban itu muncul ketika saya mau mencoba membaca ayat Al-Quran maupun terjemahnya. Ya. Jadi saya kira dunia kehidupan kita itu akan lebih mudah kalau kita rajin membaca Al-Quran. Hidup akan lebih mudah dengan membaca Al-Quran, dan Al-Quran menjadi solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Jadi itu intinya ya, Pak Ustadz. Jadi kalau sekarang Pak Ustadz membiasakan baca Al-Quran ini, ada waktu khusus tiap apa, ada target khusus, harus khatam per minggu, per bulan, atau per berapa bulan, ada yang dikhususkan nggak kira-kira Pak Ustadz? Kalau sekarang sih sudah tidak mengkhususkan lagi, tapi lebih banyak sesuai kebutuhan. Ya, terkadang saya membaca di hari subuh,
setelah subuh atau siang atau malam hari karena berkaitan dengan aktivitas terus ya. Tetapi kemudian saya mencoba setiap saat menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran, terutama ketika kita bisa membukanya di HP. Ya, di HP, kadang-kala ketika di perjalanan, maka saya coba baca Al-Qurannya lewat handphone, ya. Dan di situ kemudian saya coba untuk ya mendalami. Saya lebih fokus sekarang, lebih senang untuk membaca dan memahami ayat artinya serta tafsirnya, sehingga itu memberikan solusi bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, jadi kapanpun dimanapun kita sempat baca Al-Quran, jadi dengan alat komunikasi ini semakin memudahkan kita untuk membaca dimanapun dan kapanpun, terutama memahami maknanya. Setelah paham maknanya, kita amalkan dalam kehidupan kita, termasuk untuk menjadikan solusi atas persoalan kita. Luar biasa. Pak Ustadz ini terpilih jadi Wakil Ketua Basnas ya. Mudah-mudahan kapan dilantiknya Ustadz? Kira-kira apa motivasi minggu depan ya? Motivasi Pak Ustadz jadi bergabung di Basnas, apa motivasinya dan akan menjadikan Basnas ke depan seperti apa? Bisa cerita kepada pemirsa Maghrib Mengaji Online? Ya, jadi saya memang punya aktivitas yang cukup banyak di dunia sosial ya, terutama aktivitas sosial, baik ketika masih kuliah, lalu setelah kuliah, sampai sekarang tidak terlepas dari aktivitas sosial. Saya pernah tergabung di komunitas TDA, Tangan di Atas. Itu komunitas wirausaha yang memiliki semangat berbagi, ya, begitu. Sehingga kemudian saya masuk ke Basnas lagi, ya ingin meninggalkan legacy, ingin meninggalkan nilai-nilai kebaikan lewat Basnas ini. Dan saya yakin bisa berkontribusi lebih banyak lagi, terutama untuk mengentaskan kemiskinan, membantu kesulitan masyarakat, ya. Bagaimana juga menjadikan zakat menjadi sebuah budaya di negara kita, ya, karena dari sisi potensi zakat yang sudah diraih oleh lembaga zakat itu masih sangat sedikit, potensinya sangat banyak, tapi yang sudah dikelola oleh lembaga zakat sangat sedikit karena zakat belum menjadi budaya, ya. Bagaimana kita mencoba menjadikan zakat sebagai budaya, bahkan kalau perlu seorang pengusaha, seorang muzaki itu harus merasa dia sudah menistakan agama kalau tidak bayar zakat. Nah, sampai harus seperti itu mungkinnya. Jadi menistakan agama tidak harus mencaci maki, mencela-cela. Dia tidak bayar zakat itu sudah menistakan agama sebetulnya itu kan. Kalau lihat surat Al-Ma'un itu yang mengabaikan fakir miskin dan anak yatim itu sudah termasuk pendusta agama seperti itu. Jadi itu visi saya. Agama. Baik Ustadz, Ustadz ini juga berpengalaman menjadi seorang pengajar. Kemudian tentunya sudah mencoba berbagai cara membuat metode mengajar yang mungkin bagaimana bisa membuat anak didik kita saat itu nyaman belajarnya. Nah, kebetulan di Maghrib Mengaji Online ini banyak juga guru. Nah, kira-kira metode mengajar yang membuat orang nyaman, perhatian terus gitu, senang, antusias, itu seperti apa yang pengalaman pernah lakukan? Ya. Kalau Tuhan mendalami juga ya. Ilmu Steven, ilmu personality tentang orang. Ya, saya mempelajari ilmu personality ya. Kalau saya mengajar, mencoba menyesuaikan dengan personality orang yang saya ajar. Ya, jadi mulai masuk dari kesenangannya apa, hobinya apa, kebiasaannya apa, mulai masuk di situ. Nah, baru ketika dia sudah mengajar, kalau dianya tidak enjoy. Saya sekarang lebih membudayakan untuk mengajar itu peserta didik harus menikmati, harus dalam suasana nyaman, yang senang, gitu. Jadi makanya saya kebetulan di sini di Masjid Darussalam ya. Saya ketua DKM Masjid Darussalam. Di sini menjadi masjid yang ramah untuk anak-anak. Jadi anak-anak berkeliaran di sini untuk mendekatkan diri dengan masjid.
masjid ya, dan cek. Udah, Udah, oke. Ustaz? Ya, begitu Pak Bupati. Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Nah, Jadi saya mencoba gimana memberikan sekarang kenyamanan jelas Ustaz? kepada Ya, intinya kenyamanan ya. Intinya betul. lihat personality dari audiens serta didiknya saja cukup ya, karena senang. Kita ada pertanyaan dari ini ya. Saya coba ada pertanyaan dari pemirsa nih, Ustaz. Dari siapa ini? Ibu Marulina. Ibu Marulina mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau membaca Al-Quran di handphone? Harus mempunyai buku atau tidak? Silakan Ustadz. Kalau baca Quran kan Bagaimana? di handphone. Kalau baca Quran ini kan harus punya wudhu. Ya menurut saya Pendapat itu memang. Nah kalau di handphone, ya, jadi kita juga menyesuaikan dengan teknologi ya, perkembangan zaman digital. Saya kira ini memudahkan kita untuk membaca Al-Quran di mana saja. Di handphone pun kita bisa membaca Al-Quran karena ada banyak aplikasi Al-Quran di handphone. Ya, jadi menurut saya tidak jadi masalah untuk membaca Al-Quran di handphone, masih bisa dilakukan tentu dengan adab-adab yang memang terbiasa kita lakukan, seperti halnya membaca Al-Quran seperti biasa ya. Tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, seperti sedang di perjalanan ya. Jadi silakan saja di handphone di situ IT ini ya bisa mempermudah untuk kita membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja. Baik Pak Ustadz yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sudah pukul 19.00, pukul 7. Terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz. Selamat dilantik jadi Wakil Ketua Basnas. Mudah-mudahan amanah lancar diberikan. Terima kasih dan mudah-mudahan Basnas Jawa Barat semakin maju lagi memberikan yang terbaik bagi umat. Pada peserta, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Besok kembali akan kita laksanakan kembali Maghrib Wajib Online pada Maghrib sampai Isya. Terima kasih Pak Ustadz atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pembicaraan kita, bincang kita dengan Bapak Ustadz Haji Ahmad Faisal yang telah menyampaikan tentang makna dari kandungan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 31-35, kemudian pengalaman beliau dalam mengajar, belajar Al-Quran dan sebagainya. Baik adanya berbahagia, bagi yang ingin membaca, besok kita persilahkan. Ada Cimahin nih Gus Mustaya juga menyimak katanya. Bagi yang belum baca dan yang membaca silahkan buatkan video bacaannya, kirim ke WhatsApp customer service Jabar Mengaji Official di 0878 2220 8040 dan follow Instagram Jabar Mengaji Official. 5 pemenang terbaik akan mendapat pencatat setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk membiasakan membaca Al-Quran pada maghrib sampai Isya. Pasti akan ada hikmahnya, pasti akan kita dapatkan sesuatu yang terbaik, kebaikan dari Allah, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19, termasuk keluarga kita yang kita cintai, dan masyarakat kita terhindar dari COVID-19.
dengan cara berdoa pada Allah, memohon pada Allah, beristighfar, membaca sholawat, mendawamkan istighfar dan sholawat, cara terbaik untuk menghadapi wabah seperti ini, termasuk di dalamnya mengikuti maghrib mengaji online. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua, jadi amal soleh kita, amal ibadah kita sampai dijaga di yaumil akhirat kelak. Wallahul muwaffiq wal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.